Masa usia dini merupakan golden age di mana stimulasi motorik sangat krusial untuk membangun kemandirian anak. Namun kini terhambat oleh maraknya sedentary behavior akibat gawai serta model pembelajaran fisik konvensional yang kaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif model penerapan, dampak, faktor pendukung, dan penghambat hingga keterlibatan anak dalam koreografi ceria berbasis bermain. Menggunakan metode studi literatur kepustakaan kualitatif, data diperoleh melalui penelusuran literatur sekunder 10 tahun terakhir pada platform Google Scholar dan Garuda, yang diolah menggunakan teknik analisis serta sintesis literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi metode ini efektif meningkatkan motorik kasar anak, khususnya koordinasi, keseimbangan, kelincahan, dan ketangkasan melalui gerak ritmis yang menyenangkan. Keberhasilan program ini ditopang oleh suasana belajar rekreatif, variasi musik, kreativitas guru, kecukupan sarana, dan antusiasme anak. Sementara faktor penghambatnya meliputi perbedaan kemampuan awal anak, fokus yang singkat, keterbatasan ruang, minimnya wawasan guru terkait koreografi, dan dinamika emosi anak. Kesimpulannya, perpaduan seni, gerak, dan aktivitas bermain terbukti optimal merangsang sistem motorik tanpa menimbulkan tekanan psikologi pada anak. Implikasi penelitian ini menyuguhkan referensi teoritis serta panduan aplikatif bagi praktisi PAUD dalam merancang pembelajaran fisik kreatif yang berorientasi pada kesehatan jasmani sekaligus kesejahteraan psikologis anak. Adapun kata kuncinya yang pertama yaitu koreografi anak usia dini, pembelajaran berbasis bermain, dan perkembangan motorik serta pendidikan anak usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan koreografi ceria berbasis bermain dalam mengembangkan motorik anak usia dini. Data diperoleh melalui pengumpulan berbagai sumber literatur sekunder yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku pendidikan anak usia dini, dan artikel penelitian serta dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pencarian data dilakukan secara daring melalui platform akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal pendidikan lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi koreografi anak usia dini, bermain dan motorik anak, pembelajaran berbasis bermain, dan perkembangan motorik anak usia dini. Masa usia dini atau golden age merupakan fase krusial bagi tumbuh kembang anak, di mana aktivitas motorik menjadi fondasi utama bagi kemandirian dan kesiapan kognitif mereka. Namun, proses stimulasi motorik saat ini menghadapi tantangan besar akibat maraknya perilaku minim bergerak atau sedentary behavior. Karena pengaruh gawai serta model pembelajaran fisik di PAUD yang cenderung kaku dan monoton. Sebagai solusi atas kesenjangan tersebut, gagasan koreografi ceria berbasis bermain hadir sebagai sebuah terobosan metodologis. Pendekatan ini mengintegrasikan gerakan fisik dengan imajinasi dan kegembiraan agar anak dapat bergerak secara bermakna, fokus, dan bahagia. Melalui celah teoritis yang masih terbatas, artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah penerapan model tersebut secara mendalam, sehingga dapat menyumbangkan panduan praktis sekaligus pemikiran teoritis bagi pendidikan anak usia dini dalam mengoptimalkan kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis anak. Yang pertama yaitu penerapan koreografi ceria berbasis bermain dalam pembelajaran anak usia dini. Koreografi ceria berbasis bermain merupakan salah satu bentuk pembelajaran memadukan gerak tari, musik, dan aktivitas bermain sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak usia dini. Pada masa anak-anak, kegiatan belajar yang melibatkan unsur bermain sangat penting karena sesuai dengan karakteristik perkembangan anak yang aktif, dinamis, dan menyukai eksplorasi gerak. Melalui kegiatan koreografi ceria, anak tidak hanya bergerak mengikuti irama, tetapi juga belajar mengekspresikan diri, melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, kelenturan, dan meningkatkan kemampuan motorik kasar secara bertahap. Kegiatan tari yang dikemas secara menyenangkan mampu membuat anak lebih antusias dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan koreografi ceria berbasis bermain dalam pembelajaran anak usia dini biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan kegiatan, pelaksanaan gerak, dan evaluasi perkembangan anak. Guru terlebih dahulu menentukan tema gerakan yang dekat dengan kehidupan anak, seperti gerakan hewan, alam, permainan tradisional, atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, guru memperagakan gerakan sederhana yang mudah ditiru
anak. Kemudian, anak diajak bergerak mengikuti irama musik sambil bermain bersama teman-temannya. Kegiatan ini dilakukan secara fleksibel agar anak merasa nyaman dan tidak tertekan dalam mengikuti gerakan ini. Menurut Hasanah CS dan Nurhayati, tari kreasi yang dikemas dalam suasana bermain dapat membantu anak lebih aktif bergerak, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan kecerdasan kinestetik secara optimal. Kegiatan koreografi ceria berbasis bermain juga memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui pengalaman langsung. Anak dapat melatih kemampuan melompat, berlari kecil, menepuk tangan, berputar, maupun menjaga keseimbangan tubuh sesuai dengan rangkaian gerak tari yang dimainkan. Permainan yang dipadukan dalam kegiatan koreografi ceria juga dapat memberikan stimulasi yang optimal terhadap perkembangan fisik motorik anak usia dini. Melalui aktivitas bermain gerak seperti melompat, berjalan mengikuti pola, bergerak sesuai irama, dan melakukan gerakan berantai, anak menjadi lebih aktif menggunakan anggota tubuhnya secara terkoordinasi. Kegiatan tersebut mampu melatih keseimbangan, kelincahan, kekuatan otot, serta konsentrasi anak dalam mengikuti instruksi gerak yang diberikan guru. Pembelajaran yang dikemas secara menyenangkan melalui permainan membuat anak lebih antusias dan tidak mudah merasa bosan selama proses kegiatan berlangsung. Kegiatan koreografi ceria berbasis bermain secara konsisten terbukti memberi kontribusi positif terhadap perkembangan motorik kasar anak usia dini, terutama dalam aspek keseimbangan, koordinasi tubuh, ketangkasan, dan kemampuan melakukan gerakan kompleks secara terintegrasi. Penelitian yang menganalisis koreografi tari Wonderland Indonesia menunjukkan bahwa koreografi yang dibuat dengan variasi gerakan yang kompleks dan ritmis mendorong anak untuk menggunakan seluruh tubuhnya secara terkoordinasi, sehingga terjadi peningkatan kemampuan motorik kasar seperti keseimbangan dinamis dan kontrol tubuh yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan tari tersebut. Dalam konteks yang serupa, studi tentang tarian kreasi sebagai media efektif pengembangan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun juga menemukan bahwa keterlibatan aktif anak dalam kegiatan tari yang dirancang sebagai permainan mampu meningkatkan keterampilan motoriknya, yang terlihat dari kemampuan mereka melakukan gerakan lokomotor dan non-lokomotor secara lebih baik seiring waktu pelaksanaan aktivitas. Kajian sistematik yang menggabungkan berbagai program seni untuk prasekolah menunjukkan bahwa program menari secara teratur menghasilkan perbaikan nyata pada keterampilan motorik dasar anak, termasuk koordinasi tubuh dan keseimbangan dibandingkan kelompok kontrol yang tidak mengikuti program. Dalam meta-analisis ini menegaskan bahwa rangsangan gerak melalui musik dan tari efektif dalam merangsang perkembangan kemampuan motorik fundamental anak usia dini. Penelitian observasional tentang efek musik dan tari pada anak juga menemukan bahwa sesi tari yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan melalui ritme dan variasi langkah-langkah yang dilakukan selama aktivitas tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang lebih luas tentang musik and movement programs yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas musik dan gerak yang dirancang secara tepat meningkatkan kemampuan lompatan dan keseimbangan dinamis anak lebih baik dibanding program pendidikan fisik biasa. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi musik, gerak, dan unsur bermain dalam koreografi bukan hanya sekedar aktivitas fisik, namun juga rangsangan pembelajaran motorik yang lebih efektif. Kegiatan tari tradisional dongklak efektif dalam mengembangkan motorik kasar anak usia dini karena gerakannya melibatkan kontrol tubuh dan koordinasi yang diperlukan untuk meniru gerak tari. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil studi menyimpulkan bahwa aktivitas menari, khususnya tari dongklak, mampu merangsang kreativitas gerak serta meningkatkan kemampuan motorik kasar anak secara signifikan. Penelitian tentang tari tikus buntung di jurnal Obsesi juga memberikan bukti empiris bahwa kegiatan tari tradisional bisa mengembangkan aspek motorik kasar seperti keseimbangan dan koordinasi tubuh.
Anak-anak yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan perkembangan motorik kasar yang lebih baik karena mereka melakukan berbagai gerakan tubuh aktif dengan ritme tarian. Bukti dari berbagai penelitian, baik lokal maupun internasional, menunjukkan bahwa kegiatan koreografi ceria berbasis bermain memiliki dampak positif yang kuat terhadap perkembangan motorik anak usia dini, karena kombinasi gerak dan ritmis, variasi aktivitas, dan suasana belajar sambil bermain secara bersamaan mengaktifkan sistem motorik kasar melalui latihan motorik yang berulang dan terarah. Metode ini memungkinkan anak mempelajari kontrol tubuh, keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan motorik lainnya dalam konteks yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan usia, sehingga mendorong pencapaian keterampilan motorik yang optimal. Baik, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan koreografi ceria berbasis bermain untuk mengembangkan motorik anak usia dini. Untuk faktor pendukung penerapan koreografi ceria berbasis bermain, yang pertama, lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan koreografi ceria. Anak usia dini lebih mudah tertarik pada kegiatan yang melibatkan permainan, musik, dan gerakan bebas. Suasana pembelajaran yang tidak menekan membuat anak lebih percaya diri dalam bergerak dan mengekspresikan diri. Kegiatan tari yang dikemas secara bermain terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif anak dalam pembelajaran motorik kasar. Untuk faktor pendukung yang kedua, penggunaan musik dan gerakan yang variatif. Musik yang ceria dan gerakan yang bervariatif membantu anak lebih mudah mengikuti kegiatan. Irama musik dapat melatih koordinasi gerak tubuh serta membantu anak menyesuaikan gerakan dengan tempo tertentu. Selain itu, variasi gerakan membuat anak tidak mudah bosan selama pembelajaran berlangsung. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan gerak berirama mampu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi motorik anak usia dini. Faktor pendukung yang ketiga, kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran. Guru memiliki peran besar dalam menciptakan kegiatan koreografi yang menarik dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Guru yang kreatif dapat memodifikasi gerakan sederhana menjadi permainan yang menyenangkan sehingga anak lebih aktif bergerak. Faktor pendukung yang keempat yaitu dukungan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana seperti ruang gerak yang luas, speaker musik, dan lingkungan yang aman sangat mendukung penerapan koreografi ceria berbasis bermain. Anak membutuhkan ruang yang cukup agar dapat bergerak dengan bebas tanpa takut terbentur atau terjatuh. Faktor pendukung yang kelima yaitu antusiasme dan kepercayaan diri anak. Anak yang memiliki rasa percaya diri dan antusiasme tinggi cenderung lebih aktif mengikuti kegiatan tari dan permainan gerak. Semangat anak dalam bergerak dapat membantu perkembangan koordinasi tubuh, keseimbangan, dan kelincahan motorik anak. Selanjutnya, faktor penghambat penerapan koreografi ceria berbasis bermain. Yang pertama, perbedaan kemampuan motorik anak. Setiap anak memiliki kemampuan motorik yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat memahami gerakan, tetapi ada juga yang masih kesulitan mengikuti irama dan koordinasi tubuh. Yang kedua, konsentrasi anak yang mudah berubah. Anak usia dini memiliki rentan perhatian yang pendek sehingga mudah merasa bosan apabila kegiatan berlangsung terlalu lama atau gerakan yang diberikan terlalu sulit. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan ruang. Tidak semua lembaga pendidikan anak usia dini memiliki fasilitas yang memadai. Untuk kegiatan gerak dan tari, ruang yang sempit dapat membatasi gerakan anak sehingga kegiatan koreografi tidak berjalan maksimal. Yang keempat, kurangnya pemahaman guru tentang koreografi anak. Sebagian guru masih kurang memahami cara menyusun gerakan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Gerakan yang terlalu sulit atau terlalu cepat justru membuat anak kesulitan mengikuti kegiatan. Dan yang kelima,
kondisi emosi anak. Kondisi emosi anak juga dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan koreografi ceria. Anak yang sedang lelah, malu, atau tidak percaya diri cenderung enggan mengikuti gerakan. Guru perlu memberikan motivasi dan pendekatan yang positif agar anak merasa nyaman dan berani bergerak bersama teman-temannya. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang respon dan keterlibatan anak terhadap kegiatan koreografi ceria berbasis bermain. Nah, hasil pelaksanaan kegiatan koreografi ceria berbasis bermain ini menunjukkan bahwa anak-anak memberikan respon yang sangat positif. Sejak kegiatan dimulai, anak tampak antusias mengikuti instruksi guru, memperhatikan contoh gerakan, serta menunjukkan ekspresi senang melalui senyuman, tawa, dan semangat dalam gerakan mengikuti irama musik. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk bermain membuat anak merasa bahwa mereka sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan, bukan sedang mengikuti proses pembelajaran yang bersifat formal. Keterlibatan anak terlihat dari partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Sebagian besar anak mampu mengikuti rangkaian gerakan koreografi dengan baik, baik secara individu maupun kelompok. Anak juga menunjukkan keberanian untuk tampil di depan teman-temannya, menirukan gerakan yang dicontohkan guru, serta berusaha menyesuaikan gerakan dengan tempo musik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan bermain dapat meningkatkan motivasi anak untuk lebih secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain keterlibatan fisik, kegiatan koreografi ceria berbasis bermain ini juga mendorong keterlibatan sosial anak. Selama kegiatan berlangsung, anak tampak saling bekerja sama, menunggu giliran, mengikuti aturan bermain, dan memberikan dukungan kepada teman yang mengalami kesulitan. Interaksi sosial yang muncul selama kegiatan membantu anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman sebaya. Respon positif dan tingginya keterlibatan anak dalam kegiatan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa metode gerak dan lagu mampu meningkatkan perkembangan sosial dan emosional anak usia dini karena memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai karakteristik anak. Penelitian Fitri dan Nur Hazifa 2023 menunjukkan bahwa metode gerak dan lagu berkontribusi terhadap perkembangan sosial dan emosional anak melalui aktivitas yang menarik dan melibatkan partisipasi aktif anak. Kegiatan koreografi yang dipadukan dengan unsur bermain juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan diri melalui gerakan kreatif. Anak tidak hanya meniru gerakan yang diberikan, tetapi juga mencoba memodifikasi dan mengembangkan gerakan sesuai imajinasi mereka. Temuan ini didukung oleh penelitian Subagya, Suryaningsi, dan Prima pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa gerak dan lagu dapat meningkatkan kreativitas gerak anak karena memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi secara spontan melalui aktivitas yang menyenangkan. Dengan demikian, kegiatan koreografi ceria berbasis bermain dapat menjadi strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan anak secara fisik, sosial, dan emosional. Melalui suasana belajar yang menyenangkan, anak lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini.